Hari ini kita akan mengeksplor ke daerah pedesaan, yaitu di daerah Juglangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jalan-jalannya kita ke pedesaan dulu, bosku. Kita akan menemui salah satu putra daerah yang inovatif dalam bercocok tanam, dan ini kita perlu belajar dari beliau, yaitu Bapak Rebus. Ya, salah satu pemuda di Situbondo satu-satunya mungkin ya yang saya pernah tahu bahwasanya Bapak Rebus ini memang punya pemikiran walaupun orang desa dan kuliahnya di perhotelan, tapi mengaplikasikannya dia malah ke pertanian. Dalam bercocok tanam, beliau ini sangat inovatif, lain daripada yang lain. Bagaimana keseruan ekspor kita tentang inovatif putra daerah yang satu ini? Yuk kita ikuti channel Rudy Agatha Jalan-Jalan. Yuk. It was summer 2012. Got this photo on the shelf of you and I. Our friends knew you and I would end. At the end of the month, we said we would run, but then your ride came and they took you away. You were mine till the end of summer. Each day that I passed by that place, I wondered, could we try again, recover? Or was our love only for the summer? The summer, the summer. Oh, you were mine until the end. Nah, bosku, hari ini kita bisa ketemu dengan beliaunya, yaitu Bapak Rebus yang kita omongin tadi. Bagaimana keseruan dan cerita lengkapnya tentang agrobis yang beliau lakukan selama ini. Yuk kita eksplor bareng-bareng dan tanyakan secara detail. Bagi yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar ini. Dan di deskripsi ini akan kami cantumkan nomor WA-nya Bapak Rebus, Facebooknya juga. Ya, jadi bosku bisa tanya-tanya langsung via WA atau di inbox via Facebook. Yuk. Nah, bosku, sebenarnya sih Bapak Rebus ini adalah teman saya sendiri waktu masih SMA. Memang saya akui kemarin itu waktu SMA dia lebih di atas saya peringkatnya ya. Nah, yuk kita tanyakan pada beliau. Dan satu lagi bosku yang bikin saya tercengang juga, beliau ini kuliahnya di perhotelan loh, perhotelan ya, pariwisata ya, pariwisata. Tapi cocok juga sih dengan tanaman ini, karena tanaman ini speknya juga mau ke tempat pariwisata juga, yang dibangun seperti gazebo, bukan gazebo, dari pendopo ya, pendopo untuk orang santai, pertemuan atau acara-acara warga, diskusi asik
tentang bagaimana Situbondo lebih maju. Bagaimana ceritanya kok sampai dari pariwisata ke petani? Itu yang Nggak mudeng. nggak nyambung. Jujur saya masuk di dunia pariwisata setelah mengalami suatu perubahan pemikiran, ya, karena saya ingin rileks. Ya, ingin rileks. Ya, setidaknya alam Indonesia yang cantik ini tidak cuma dinikmati oleh orang luar. Itu yang awalnya. Jadi untuk mengetahui, merasakan bagaimana menikmati keindahan alam, saya harus masuk di dunia pariwisata. Makanya saya ambil kuliah di Bali waktu itu tahun Di Bali ya? 96. Di Bali bosku. Keren. Bali. Karena kiblatnya pariwisata ya di Indonesia ya di Bali. Betul, di Bali. Cuman tujuannya kita kuliah itu bukan untuk cari kerja, jujur ini. Betul. Apa? Saya ingin tahu di mana tempat wisata. Jadi kalau bule-bule luar tahu tempat ini, saya juga harus tahu. Gitu. Motivasi saya kenapa saya harus ambil pariwisata. Benar, setelah lulus ya, karena udah pola pikirnya tidak mau di dunia kerja, ya saya harus pulang kampung. Dan itu harus tertanam di benak saya. Jadi saya harus pulang kampung, harus buka lapangan pekerjaan. Karena bukan pola tipe saya untuk cari pekerjaan. Betul itu bosku. Didengarkan ya bahwa kuliah itu bukan tempat mencari kerja, tapi tempat untuk mencari ilmu ya. Untuk cari Dan ilmu, cari mengaplikasikannya kepada masyarakat sekitarnya. Gitu bosku. Itu kenapa? Karena emang basicnya keluarga itu petani. Saya harus pulang kampung, dan paling potensial dan paling mudah untuk segera dilaksanakan adalah membuka lapangan pekerjaan di bidang pertanian. Betul. Karena dunia saya, tinggal saya di desa, di kampung, jadi itu yang paling mudah. Ya, paling mudah, dan itu langsung bisa dikerjakan. Meskipun basic tidak di pertanian, kita bisa belajar otodidak. Ya, bisa belajar sama keluarga, sama kakak atau teman-teman. Di mana ada teman berhasil, disitulah saya berkunjung. Cara saya belajar, misalnya di Banyuwangi ada petani A bagus, saya kunjung ke sana. Begitu. Jadi kita tidak mau tinggal diam, selain bawa baca-baca buku, praktik, kita juga ambil dari luar. Jadi beberapa ilmu yang didapat di luar dari beberapa daerah, saya tarik semua, saya kumpulkan, saya modifikasi, dan saya terapkan. Betul. Apa yang bisa diterapkan di sini itu saya ambil. Jadi, Awalnya diaplikasikan ke apa Mas Bus? waktu itu saya kan bergerak di budidaya melon. Pertama kali ya, tahun 2000 ini bergerak di budidaya melon. Bahkan belum ada pedagang saya kira waktu itu. Jadi saya harus berusaha dengan kemampuan yang ada, pengalaman komunikasi di sekolah, di tempat kuliah, itu yang saya bawa ke sini. Jadi petani itu harus mandiri, bagaimana setelah panen tidak tergantung sama pedagang. Jadi kita harus siap jadi pedagang, petani sekaligus pedagang. Jadi setelah panen tidak ada pedagang pun saya nggak urus. Alhamdulillah, bekal ilmu di sekolah, meskipun bukan dunia marketing, tapi saya pahami itu, saya pelajari itu dan sampai sekarang. Boleh saya potong Mas Bus? Apakah benar di daerah Situbondo ini banyak petani melon ini dari daerah Banyuwangi yang hijrah ke Situbondo? Betul. Itu tepatnya mereka itu tahun 2005-an yang masuk ke Situbondo, khusus petani melon ya. Karena waktu itu tahun 2000 sampai 2004, saya kira belum ada orang Banyuwangi nanam melon di sini. Karena ada sebagian petani melon dari Banyuwangi, saya nggak sebut namanya, itu petani semangka besar, dia masih belajarnya di sini. Karena dia tidak tahu kemana dia harus jual. Karena kita ajari dulu nanam di desa sebelah di Tanjung Kamal. Saya pun yang beli. Gitu. Lambat laun dengan berjalannya waktu, akhirnya dia juga bisa bertani. Mengajari juga jadi tengkulak Iya, juga. karena dia tidak bisa mau jual kemana. Kalau semangka bisa, kalau melon Cerdas itu bosku. Alhamdulillah sekarang sudah merajalela, sudah monggo silakan. Jadi kalau sudah banyak saluran atau sudah banyak pedagang, tipe saya tidak usaha yang sudah banyak digeluti orang. Gitu. Jadi kalau sudah banyak usaha digeluti orang, saya pasti minggir. Dan saya cari yang baru. Mencari yang baru yang Iya. lebih menantang lagi ya. Yang menantang lagi, akhirnya saya tidak rebutan dengan pasar mereka. Betul. Setelah menelurkan, mengaplikasikan kepada orang lain, Mas Rebus tidak mau enak-enakan di sana, tapi dia mencari lagi potensi yang lain yang lebih menantang lagi Mas Ya, Rebus. yang tidak banyak diminati orang, bahkan tidak ada. Akhirnya Sedikit kita saingan. akhirnya saya jalan lempang. Karena tidak ada rebutan pasar, rebutan kue tidak ada di situ. Tapi saya dengar-dengar dulu pernah mendapat penghargaan dari Bapak mantan Presiden SBY ya. Ya. Itu apa Mas Rebus?
betul itu tepatnya tahun 2007 ya. Saya ingat waktu itu 2007. dalam rangka Hari Ketahanan Pangan Nasional. Ya, Hari Ketahanan Pangan Nasional. Memang itu udah seleksi sejak 2005, 2006 kita seleksi tingkat kabupaten, provinsi. Alhamdulillah 2007 kita ikutkan seleksi tingkat nasional dan masuk. Karena itu agak unik. Nah, karena saya waktu itu masuk di spesialisasi budidaya tanaman hortikultura khusus buah. Buah ya. Khusus buah, dan saya masuk di budidaya tanaman melon di lahan basah Itu mewakili Jawa Timur atau bagaimana? Jawa Timur. Jawa Timur bosku. Padahal yang banyak getol menanam melon itu orang Banyuwangi loh, orang Banyuwangi. Tapi kenapa masih putra daerah Situbondo yang dicomot oleh Tapi Bapak itu dulu masih orang Banyuwangi, belum banyak datang ke sini. Oh, begitu. Kan sejak 2000 kita sudah perjalanan 7 tahun dong. Nah, Berarti keliru bosku. perjalanan 7 tahun baru. Itu masih orang Banyuwangi, belum rame. Kita yang memulai dulu. Khusus budidaya tanaman melon lahan basah, yang memvonis bahwasanya banyak pakar bilang melon itu tidak mau lahan berair. Tapi faktanya kita nanam di lahan berair. Tentunya dengan teknis tersendiri. Itu. Nah, itu yang jadi nilai plusnya. Itu kenapa saya bisa wakili sampai ke Jakarta. Terima penghargaan. Dan itu super ya. Satu super kan emang juga ngikuti standar Oh, keamanan oke. pangan nasional. Padahal di tempat yang agak Basah. basah ya. Bukan agak basah, Basah ya? memang berair. Kita waktu itu pakai filosofi ikan di akuarium, bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan media yang terbatas. Oh, begitu. Kenapa ikan di akuarium kok bisa hidup dengan seger? Kalau di sungai, di laut pantas. Ini dalam ruangan kok sedikit pakai gelas kaca. Hmm. Ya, karena di situ ada sirkulasi udara dan oksigen. Itu Nah, yang saya itu, terapkan. bosku. Itu yang aku dan bosku belum tahu. Untuk ini Nah, Pak Rebus, untuk kedepannya yang katanya lebih pada ke mengaplikasikan lagi ke yang belum umum ya. ya. Ya itu apa saja yang belum Salah umum? satunya, ya sampai sekarang alhamdulillah masih eksis. Orang menganggap kotoran sapi itu sampah. Oh iya betul. Ya, jadi harus dibuang-buang. Meskipun banyak pelatihan, dikasih sarana teman-teman, tapi mereka tidak istiqomah. Iya betul. Karena di situ tidak banyak menggeluti. Alhamdulillah mulai 2007 sampai sekarang saya eksis di situ karena kuenya tidak ada yang rebutan dengan saya. Ya, Jadi sampai satu-satunya sekarang, ya? bukan satu-satunya yang istiqomah sampai sekarang. Istiqomah. Yang lain itu bikin kalau ada proyek. Iya betul. Kalau tidak ada proyek, tidak ada permintaan, tidak kuat. Nah kita ada proyek, tidak ada proyek, jalan. Akhirnya yang terbaca di pikiran banyak orang, disitulah produksinya. Sampai sekarang itu yang pertama. Nomor kedua, ya kan? Saya masuk di dunia pembibitan sayuran, siap Sayuran. tanam. Apa saja tuh? Ada cabai, ada tomat, ada terong, ada seledri, ada cabai besar. Dan itu Pokoknya eksis terus ya? sampai sekarang itu udah 9, mulai 2011 ya 2011 udah 9 tahun. Saya kalau bisa melewati 5 tahun masih eksis itu udah 50%. Oke. Mendekati sukses. Jadi kalau masih belum 5 tahun saya kira masih gonjang-ganjing. Jadi hati-hati ya, kalau usaha itu masih belum sampai 5 tahun jangan dulu bilang sukses. Ya. Ya, atau kalau belum pernah rasanya ditipu jangan belum sukses. Betul. Ada yang timu juga ya? Harus, itu proses. Proses bosku. Harus. Makanya di situ jadi kuat, tidak gampang cengeng. Iya. Gitu. Jadi pun nggak laku, nggak dibayar orang, tipu wes bah, nggak Ya. urus. Gitu. Itu pembibitan. Nggak ada orang waktu itu yang pembibitan siap tanam kecuali yang tradisional yang dicabutan. Sekarang Ya. saya pakai polybag, Polybag, ya. pakai sistem brownies juga. Yang ramah lingkungannya. Betul. Ya alhamdulillah sekarang di situ Bondo di sekitar saya udah muncul ada 9 pembibitan. Awalnya bekerja di rumah. Oh begitu. Awalnya Dia pakai buka sendiri begitu. Saya welcome dan berterima kasih. Ya. Setidaknya saya kehabisan stok, saya tinggal comot mereka. Keren bosku. Artinya kalau andai kata pegawainya Bapak Rebus ini mau mengaplikasikan sendiri, mau jadi bos sendiri nih, nggak masalah. Dia nggak sakit hati. Oh, ada dengan senang hati. Dengan senang hati malah beliau. Dia jadi jujukan ya ketika dia dapat masalah di pertanian. Boleh, masih terbuka, pintu masih terbuka untuk diskusi ringan-ringan sambil ngopi di gazebo yang akan dibangun ini. Terima kasih pendopo.
Pendopo. Bupati itu ya. Pendopo. Meskipun nggak jadi bupati, saya juga punya Ya. pendopo. Jadi bupatinya hortikultura. Amin. Ini ya. Itu yang kedua, pemimpin kami sekarang udah banyak gitu ya. Ketimbang kita belanja ke luar daerah, uang berputar di luar sana, mending kita optimalkan yang di sini. Jadi putar. Kenapa saya senang teman-teman punya usaha? Otomatis mereka menyerap tenaga kerja. Ya, Itu tambah yang saya melebar suka. ya. Pengangguran mana banyak yang terserat juga. Itu yang saya sukanya itu. Banyak di sekitar di dekat saya juga banyak. Kita welcome saja, tidak ada masalah. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Ngapain ribut? Ya. Perlu digarisbawahi bahwa rezeki itu bosku tidak akan pernah tertukar. Bagaimanapun kita usaha kita, tetap saja yang ngatur adalah sang sutradara Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, kenapa saya bilang suka usaha yang tidak banyak disukai orang? Saya masuk di penyediaan budidaya tanaman rumput hias. Wow, Cek di situ Bondo, mana ada orang jualan rumput hias? enggak ada. Nah, enggak ada. Jadi kuenya saya masih digerubungi sendiri, tidak direbut hanya orang. Betul. Alhamdulillah udah berjalan 5 tahun sampai sekarang. Kayaknya kedengaran saya ini pernah mau renovasi macam alun-alun kota Situbondo juga ya Kan, kayaknya. Di mana? Di lapangan bola Mangara. Lapangan bola. bola. Lapangan bola ya. Sekitar berapa hektar itu? 6.500 meter. 6.600 meter. meter persegi. Wah, duit itu bosku. Selain itu pada bos, Ya. selain itu apakah di sini juga akan di lokasi ini akan dibuat semacam homestay atau bagaimana? Ya, ini untuk rencana ke depan, juga untuk persiapan regenerasi ya, namanya kita ikhtiar. Umur juga ada keterbatasan, Bang. Setidaknya mulai sekarang saya sudah mempersiapkan. Ya. Tapi dengan tidak mendahului kuasa Tuhan ya, tapi Ya. kita punya pikiran, diberi akal bagaimana mempersiapkan diri. Di sini saya untuk mempersiapkan ini dengan apa namanya 3 prinsip di sini ya. Ya. Usaha saya ini rencananya ke depan itu kenapa saya bikin pendopo. Memang terinspirasi dari luar sana. Nah, cuman kita modifikasi. Jadi di sini ini rencana lahan di sini ini nanti saya jadikan tempat edukasi. Edukasi ya. Edukasi makanya ruangan pendopo nanti bisa ditempati untuk pelatihan atau diskusi atau mungkin hiburan. Kalau Ya. misalnya saya juga hiburan dong. Ya, ya. Atau mungkin kanan kiri saya warga butuh tempat mantenan atau tempat Oh, pelamatan gitu ya. bisa dipakai di sini. Tuh, berarti kita masuk di situ. Ya, kan kebetulan saya juga punya lembaga swadaya penyuluhan pertanian swadaya. Nah, jadi selain ada pendopo mungkin nanti di sini juga ada penginapan. Oh. Arahnya ada penginapan selain ditempati anak-anak magang. Oh, ada magang juga? Ya, ada langganan cuma karena sekarang pandemi sementara break dulu. Oh begitu. Ya, anak-anak Oh kuliah. jadi bisnisnya Pak Rebus ini juga jadi jujukan bagi pendidikan Iya, siswa yang mau magang mau magang sesuai bidang saya. di bidang sesuai pertanian. pertanian ya. Dari kota mana? Dari kota Situbondo? Nah, dari luar kota banyak, dari Malang juga ada, Di Situbondo ada? ada di sini Universitas Abdul Rahman Saleh. Oh gitu. SMK-nya ada sih? Ada. Masih? Oh, ada. Situbondo ada yang dari Bondowoso, SMKPP. Oh Juga begitu dari ya. ini yang sekarang yang ada tapi 1 orang cuman penelitian itu dari UB Universitas Brawijaya. Wow keren bosku. Jadi khusus nanti yang luar kota yang selama ini nempati rumah pribadi di sana kamar-kamar kita Alihkan pindah ke ke sini semua. Jadi fokus di sini. Jadi di sini ada tempat edukasi, Edukasi, tempat bisnis, bisnis tempat juga. rekreasi. Tempat rekreasi jadi juga ya? harus masuk 3-tiganya. Ya. Kita tidak mungkin, ya kan, gratis terus. Nggak mungkin, jadi harus ada nilai usaha di situ. Apa? Ini semuanya biayanya dari Pribadi. pribadi bosku. Adakah orang seperti ini di Ojelan Situbondo? kali, Mas Rudi. Pocelan, nyicil, Ojelan. nyicil, bukan dari Langsung pukul-pukul. Jadi sangat luar biasa Bapak Rebus ini, cita-citanya bukan hanya sekedar ada di dalam otaknya, tapi juga bagaimana mengaplikasinya ke tempat yang nyata. Walaupun tersiok-siok dengan dana yang minimal, tapi dia continue. Betul katanya Bapak Rebus, kalau kita istiqomah,
sesuatu apapun akan bisa terwujud bosku. Jadi sabar. harus sabar. Jadi kalau bosku mau tanya-tanya tentang hortikultura atau semacamnya, bisa diisi di kolom komentar di bawah ini ya bosku. Akan saya kasih link Facebooknya atau WA-nya Bapak Rebus ini di deskripsi ini di bawah. Oke. Nah, sekarang bosku, bukan hanya omong-omong saja, tapi saya mau lihat apa benar yang dikatakan Bapak Rebus ini terwujud di sekarang ini. Bapak Rebus bisa ke lapangan ya? Boleh. Oke bosku, kita eksplor bareng-bareng bagaimana ya pekerjaan Bapak Rebus ini. Bukan hanya kita omong-omong saja mulai tadi, tapi kita harus tahu tempatnya di mana dan bagaimana hasilnya. Oke? Demikianlah bincang-bincang kita dengan sang inspirator bidang hortikultura yang ada di Situbondo, dan semoga menginspirasi kita dalam memulai usaha di bidang apapun bosku. Satu hal lagi, tak ada hal yang tak mungkin apabila kita selalu konsisten dalam menekuni suatu pekerjaan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, dan share ke media sosial lainnya.